Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Merkur Ancol, Jakarta pada akhir pekan ini berlangsung panas. Agenda utama adalah memilih ketua umum baru untuk periode 2025 hingga 2030. Hasilnya, Agus Suparmanto resmi terpilih sebagai ketua umum P3 secara aklamasi. Tapi sebelum itu, sempat muncul klaim sepihak bahwa Muhammad Mardiono juga sudah terpilih. Bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan, diumumkan sebagai Ketua Umum P3 oleh pimpinan sidang paripurna Qoyum Abdul Jabbar. Seluruh muktamirin yang hadir, perwakilan DPW dan DPC sepakat agar pemilihan dilakukan secara aklamasi. Dukungan bulat itu membuat Agus resmi menjabat sebagai Ketua Umum P3 untuk periode 2025 hingga 2030. Namun, sebelum pengumuman ini, pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono sempat mengklaim dirinya sudah terpilih. Klaim itu disampaikan dalam jumpa pers di sebuah ruangan hotel didampingi sekitar 30 ketua DPW. Mardiono beralasan sidang paripurna sebelumnya ricuh sehingga pemilihan harus dipercepat sesuai pasal 11 ADART P3 yang memungkinkan percepatan dalam situasi darurat. Ia menyebut keputusan itu juga disahkan secara aklamasi. Ketegangan memang sudah terasa sejak pembukaan muktamar. Kubu yang menginginkan Mardiono lanjut bersitegang dengan kubu yang menolak. Bahkan, pidato pembukaan Mardiono sempat tertunda berulang kali karena kericuhan. Di satu sisi, kubu pendukung Mardiono menilai Agus bukan kader P3 sehingga tak layak memimpin. Di lain sisi, penentang Mardiono mengkritik kegagalannya membawa P3 menembus ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Dalam 2 dekade terakhir, partai berlambang Ka'bah ini berulang kali dilanda dualisme kepengurusan dari era Surya Dharma Ali, Roma Hurmuzi, hingga Suharso Manoarfa. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies Arya Fernandes menilai tarik-menarik faksi dalam P3 tak lepas dari sejarah pendiriannya pada 1973 yang merupakan fusi 4 partai Islam. Lalu, apa yang dikhawatirkan dari konflik kali ini? Menurut peneliti BRIN Lily Romli, jika konflik berlanjut, mesin partai tidak akan solid. Padahal, tantangan terbesar P3 adalah kembali menembus Senayan di pemilu 2029. Jika tidak kompak, partai justru bisa semakin ditinggalkan pemilihnya. Sementara itu, peneliti lain Wasisto Raharjo Jati menambahkan, meskipun P3 punya rekam jejak di parlemen, bukan perkara mudah bagi partai non-parlemen untuk kembali. Tanpa kursi di DPR, mereka kehilangan panggung politik, sorotan publik, dan akses ke sumber pendanaan. Itu sebabnya, jalan kembali ke parlemen menuntut konsolidasi yang kuat, citra partai yang positif, serta strategi mendekatkan diri ke pemilih akar rumput. Jadi, bukan hanya soal siapa yang jadi ketua umum. Muktamar ke-10 P3 juga mempertaruhkan masa depan partai. Apakah bisa bangkit dari konflik internal atau justru kembali terjebak dalam lingkaran perebutan kursi elit?